Jungle. Audio Jungle. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, menenangkan keadaan terlebih dahulu, menenangkan diri kita dan murid, memastikan keadaan siswa dan diri kita tenang ketika melakukan restitusi. Ini adalah contoh kalimat yang dapat digunakan. Langkah yang kedua, mengkonfirmasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang digunakan adalah langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan sekolah yang sudah disepakati, dan ini adalah contoh kalimat yang digunakan. Langkah yang keempat, menanyakan perasaan atau refleksi setelah dilakukan restitusi. Restitusi pertama. Assalamualaikum Rani. Apa kabar hari ini? Oke, salim dulu ya. Oke. Rani tadi sudah sarapan? Oh sudah. Kesini sama siapa tadi? Sama Devita. Rumahnya dekat sama Devita? Oh jauh. Rani kemarin pas penerimaan rapor, Rani dipanggil sama BK ya. Kasusnya ngomongnya kasar, kasusnya Bu Devi tidak akan memarahi di sini, bukan akan menghukum atau bukan akan saya tidak menghukum Rani, tidak memarahi, kita akan mencari solusi. Jadi kita berdialog ini untuk cari solusi cara supaya Rani kelak ke depan berbicaranya jauh lebih baik. Gak apa-apa, kemarin biasanya kalau ngomong gitu-gitu kasar itu biasanya kenapa? Oh karena kesel gitu. Jadi sebenarnya ya orang kan boleh ya melampiaskan marah, itu kan boleh ya. Masa marah diem gitu ya. Orang berarti itu pelampiasan rasa marahnya Rani. Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin kita ke depan akan berlatih bagaimana kalau melampiaskan marah dengan yang lebih baik gitu ya. Jadi kita ini bukan sedang akan menghakimi Rani yang kamu jahat, kamu jelek, kamu bukan, tapi kita mau cari solusi gimana supaya kita ke depan lebih baik gitu ya. Rani boleh nggak Bu Devi tanyakan kenapa sering sekali kalau marah yang keluar yang kotor gitu, kenapa gitu, sejak kapan dan kenapa? Sejak kapan? Kakak ya. Masih main, suruh pulang, jadi kan kayak Kesel gitu. takut ada teman juga. Ada temanmu yang Kalau teman ngomong terus kan kita juga ikutan. oh gitu, kelas 6 gitu ya. Ada temanmu yang ngomongnya juga kayak gitu. Laki-laki itu banyak kan. Terus kamu langsung berpikir kayaknya enak juga ngomong begini gitu ya, kayak puas gitu ya. Oh kayak puas gitu. Jadi mungkin kamu dengan marah itu puas gitu. Ya, rasanya plong. Rasanya plong gitu dengan ngomong yang kotor gitu. Rasanya plong. Jadi kamu melakukan itu karena tadi kamu rasa plong dengan terus jadi puas, jadi senang gitu ya. Terus menurut kamu ada nggak akibat dari yang kalau kamu ngomong kotor gitu, terus ada akibatnya nggak untuk kamu? Apa? Dosa. Selain itu apa? Yang kalau Enggak baik. nggak baik, teman-teman gimana? Menilai kamu gimana? Jadi nggak menilai kamu, jadi menilai kamu jelek kayak gitu. Jadi akhirnya akibatnya penilaian orang sama kamu jadi jelek gitu ya. Kamu merasakan gitu? Jadi pokoknya Rani dicap omongannya kasar gitu.
Terus kamu sendiri gimana? Ya kayak mau merubah tapi susah. Iya. Soalnya kalau kan ngomongnya terus sejauhnya sedih. Kan kalau dia ngomong ini aku mau itu. Menurut kamu solusinya apa yang mau kamu lakukan supaya nggak ngomong kasar lagi? Terus kamu udah nggak terkenal dengan omongan kasar lagi. Kamu kan katamu sendiri ya, kamu jadi terkenal di kalangan guru, kalangan teman bahwa kamu itu pasti serani, ini ngomongannya kasar gitu ya. Biar nggak kayak gitu lagi gimana? Ngobrol ya. Hah? Ngobrol. Caranya gimana? Kalau dalam pergaulan ngobrol sama teman nih, maunya anak bocah sing nyebelin manis sama kamu umpamanya. Terus kamu gimana caramu supaya kamu marah tapi orang mantu sing kasar? Kalau lagi ngomongin kamu tidak astagfirullah. Memang ganti kata-katanya dengan astagfirullah gitu. Tidak bagus. sering. Hah? Tidak sering kalau ngomong kasar astagfirullah gitu banget. Atau kan ada jawab. Berarti kamu sendiri langsung menyadari ya. Terus nanti berarti kamu pengen mengganti kalau marah kata-katanya mau diganti dengan astagfirullah kayak gitu ya. Allah Akbar gitu ya. Oke. Itu solusi darinya Rani ya. Berarti Rani mulai sekarang kalau marah, karena ini kan masalahnya pas marah ya. Kan kalau lagi nggak marah masa ngomong bakal enggak. Berarti seringnya kalau kita jadi teman yang menyenangkan, kata-kata kita baik, sikap kita baik, kayaknya gimana kalau di otak kalau kamu kayak gitu? Bagus sih. Ya, kita coba nanti di kelas kapannya. Terus ada nggak orang lain yang ngomongnya juga kasar kayak yang terjadi? Ada nggak orang lain yang juga melakukan kayak gitu? Kalau marah keluar hewan? Ada. Penilaianmu tentang dia gimana? Ya. Baik nggak? Iya. Menurut kamu Kela kayak gitu tuh nggak baik? Pas aku berantem sama kakak, dia juga ngomongnya kayak gitu. Aku dia malah ngomong kasar. Menurut kamu Kela itu baik nggak kayak gitu? Enggak. Kalau orang lain menilai kamu, Kela itu nggak baik karena ngomong gitu. Kalau kamu kayak gitu, orang lain juga menilai gitu kan? Ih, Rani ngomongnya gitu kan? Sama dengan kamu menilai Kela. Iya kan? Kalau menurut kamu Kela itu tidak baik ketika ngomong gitu, berarti kamu juga dinilai orang lain tidak baik juga. Gitu. Keyakinan kita semua orang menghormati, terus menjaga perasaan. Kita sama-sama yakin itu kan, bahwa semua orang itu ingin dihormati, ingin dijaga perasaannya. Sekarang kalau ada orang, kamu yakin itu ya, bahwa orang itu harus menghormati orang dan menjaga perasaan orang. Sekarang kalau ada orang nggak menghormati kamu, nggak menjaga perasaan kamu, ngoyoki sepenak-penak, ngomong sepenak-penak kasar, kamu akan membalas apa tetap dengan keyakinanmu? Kaita karepe pan ngomong kasar, pan nggak menghormati aku, tapi aku tetap harus menghormati dia dan harus menjaga perasaannya. Tetap atau enggak? Meskipun orang hina-hina kamu tetap pada keyakinan itu, terserah. Berarti yang melanggar keyakinan dia, kamu enggak. Berarti itu kamu pegang teguh terus. Orang mau menghormati, mau enggak menghormati, tapi saya harus tetap menghormati orang lain. Itu namanya keren, gitu ya. Jadi itu ada nilai di dalam dirimu yang kamu pegang teguh, bahwa saya meskipun orang nggak menghormati, saya tetap menghormati. Meskipun orang nggak menjaga perasaan saya tetap menjaga perasaan orang lain. Halo dulu Almira. Ya, kali ini kita akan ada hal yang ingin kita diskusikan. Jadi seperti ini. Tadi pagi, nggak pagi sekali sih. Tadi pagi ada anak laki-laki 4 orang datang ke sini dari kelas 7G. Nah, saya ingin kamu menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Lu ada apa yang terjadi tadi? Sepertinya kayaknya ya tentang orang tua, apa ya, ngejek-ngejek orang tua. Tapi kan yang dilecehkan paling cuma namanya gitu. Gak sampai yang kayak dimaksud dengan menyebut apa ya, ejek dengan yang namanya jadi kayak masukan atau
Jadi kamu melakukan itu tadi menyebut nama orang tuanya itu kenapa? Maksudnya mengapa kamu melakukan itu? Karena kamu membalas gitu maksudnya? Ya, Ya. ya aku sebenarnya nggak terima Oh iya. sama orang tua yang Berarti dipanggil. kamu melakukan itu karena kamu ingin membalas. Terus menurut kamu akibatnya apa? Akibatnya kamu membalas itu dia balas lagi. Ya, ya karena konsen terus aja sih. Berarti akibat dari satu orang bilang ini terus kamu membalas ini akibatnya terjadi apa ini? Kesalahpahaman, terus akibatnya terjadi sakit hati. Akhirnya saling mengejek orang tua. Itu yang terjadi ya akibatnya gitu. Menurut kamu cara mengatasi supaya itu nggak terjadi lagi bagaimana? Kalau dia ngejek, Iya mas, Tadi kan nggak bisa kan? aku bisa kamu mungkin nggak bisa. nah yang sekarang itu yang penting itu bagaimana kamu mengatasi hal-hal seperti ini itu bagaimana gitu. Apa kamu ya pokoknya selama dia nggak ngecek, saya nggak ngecek. Kalau dia ngecek, saya ajak balik. Apa tetap seperti itu atau punya solusi lain? Kalau dia Kalau kalau kita nggak dia bakal mulai kalau dia nggak dulu. nah, kalau dia ngecek, berarti akan terjadi lagi dong. Iya. Iya. Gimana supaya nggak terjadi lagi? Berarti kalau misalnya dia ngecek, kita diem. Yang pertama di masa perlu nggak mengingatkan gitu. Maksudnya kita kalau kita mempermasalahkan dia mulai aku membalas, dia memulai aku membalas, itu kan kita nggak akan ketemu. Kita bagaimana mendiskusikan gimana solusinya, kamu yang kelas yang lebih besar terus ini supaya nggak terjadi lagi gitu. Ya berarti ya lebih baik ya paling diam langsung pergi. Disebut otak kedewasaan itu kadang perlu berpikir dulu ketika akan melakukan sesuatu gitu. Nah ini kan udah mau bertiga, mungkin kamu perlu itu untuk belajar bahwa tidak semua hal harus saya katakan, tidak semua hal harus saya balas gitu kan. Jadi itu mungkin solusinya ya, solusinya kita cari dari diri kita aja, tidak usah mencari dari orang lain. Nanti orang lain biar mencari solusinya sendiri. Mungkin kelas 7 dia ini ketika nanti kelas 8 dia juga akan mendapatkan solusi dari sikap-sikap dia yang tidak baik ini gitu. Jadi tapi kita fokus pada memperbaiki sikap kita sendiri. Sepakat nggak gitu? Nah, tadi sebenarnya kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal seperti ini kan? Pasti ada orang-orang lain. Nah, sekarang kalau dari sisi kalian sendiri, kalian pengen jadi orang yang kayak gimana sih? Kalau kamu Ya sebenarnya seperti itu harus menjaga kebiasaan kemudian sudah menjadi kakak kelas 3 harus mengajarkan mencontohkan adik-adiknya seperti ini loh, ketika kamu diejek, kamu nanti dia akan belajar dari kita. Kayaknya apa pasti seperti itu. Tapi ketika kita melakukan hal yang sama, dia nggak belajar apa-apa. Keyakinan yang sama-sama kita yakini, kita harus gimana? Menghargai dan menghormati orang lain. Pegang teguh itu meskipun orang lain nggak menghormati kita, tetap nggak keyakinan itu kita pakai. Terus apa lagi? Empati, merasakan yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain nggak bisa merasakan yang kita rasakan, kita tetap harus empati nggak? Nah, kita tetap harus empati. Jadi itu adalah keyakinan yang sudah kita yakini bersama-sama. Ada orang yang spontan marah langsung keluar kata-kata kotor. Ada yang berpikir dulu, perlu nggak ya ngomong begitu? Nah, itu harus kita latihkan kepada diri kita. Ya, terima kasih. Tadi kamu sudah melalui namanya restitusi. Mudah-mudahan nanti ada pernah saya. Nanti kalian tulis perasaan kalian setelah mengikuti sesi ini tadi. Apa yang berubah gitu? Apa yang berubah setelah mengikuti sesi ini? Jadi
ditulis terus kasih ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.